Halo co-friends, di sini kita punya soal tentang suku banyak. Suku banyak Px dibagi oleh x kuadrat min 5x plus 6, sisanya adalah 18x minus 24. Dan jika dibagi oleh x kuadrat min 3x plus 2, sisanya adalah min 14x plus 40. Kita tanyakan kalau suku banyak Px tersebut dibagi oleh x kuadrat min 4x plus 3, maka sekarang sisanya adalah, di sini perlu kita ketahui bahwa misalkan kita punya polinom Px, ini dapat kita tuliskan menjadi bentuknya sebagai berikut, yakni Px sama dengan H1x dikali H2x ditambah dengan Sx. Jadi di sini kita dapat misalkan H1x adalah pembaginya, H2x adalah hasil baginya, dan Sx adalah sisa pembagiannya. Dan perlu diperhatikan bahwa untuk derajat sisa ini maksimal adalah 1 kurangnya dari derajat pembagi. Jadi kalau kita perhatikan di sini ketika kita punya pembaginya, misalkan x kuadrat min 5x plus 6, di sini derajatnya adalah 2, karena pangkat tertinggi dari x-nya adalah 2. Maka sisanya ini berderajat maksimal, berarti 2 dikurang 1 adalah 1. Jadi sisanya maksimal berderajat 1, dan memang di sini berderajat 1, karena 18x minus 24, pangkat tertinggi dari x-nya adalah 1. Begitupun ketika dibagi x kuadrat min 3x plus 2, berarti derajatnya di sini untuk pembaginya adalah 2, dan derajat sisanya adalah 1. Maka ketika kita punya suku banyak untuk Px ini dibagi oleh x kuadrat min 4x plus 3, sisanya kita tahu juga akan berderajat 2 dikurang 1, berarti berderajat 1. Sehingga nanti kita dapat tuliskan bentuk umumnya adalah misalkan ax plus b. Jadi kita dapat misalkan terlebih dahulu bahwa sisanya nanti di sini adalah sx sebut saja, di mana bentuknya adalah ax ditambah dengan b. Jadi ini berderajat 1, dan perlu diperhatikan bahwa tugas kita adalah mencari a dan b-nya. Di sini kita akan tuliskan terlebih dahulu polinom Px ke dalam bentuk sebagai berikut, di mana untuk pertama pembaginya adalah x kuadrat min 5x plus 6. Berarti kita akan tuliskan di sini bahwa Px akan sama dengan, berarti x kuadrat dikurang dengan 5x ditambah dengan 6. Lalu di sini kita misalkan saja untuk hasil baginya adalah H2x seperti ini. Lalu ditambahkan dengan, di sini untuk sisanya adalah 18x minus 24. Sedangkan ketika dibagi oleh x kuadrat min 3x plus 2, berarti kita juga dapat tuliskan di sini untuk polinom Px sebagai x kuadrat dikurang dengan 3x ditambah dengan 2. Dan di sini untuk hasil baginya, kali ini kita misalkan yang lain saja, jadi selain H2x, sebut saja adalah G2x misalkan. Lalu ditambahkan dengan sisa pembagiannya yang adalah min 14x plus 40. Jadi ditambah dengan minus 14x plus 40 seperti ini. Maka perlu diperhatikan bahwa di sini kita dapat faktorkan untuk x kuadrat min 5x plus 6 dan juga x kuadrat min 3x plus 2. Di mana untuk x kuadrat min 5x plus 6 ini dapat kita faktorkan menjadi x yang dikurang dengan 3 dikalikan dengan x yang dikurang dengan 2. Lalu kita kalikan dengan h2x seperti ini, misalkan, lalu ditambah dengan 18x minus 24. Sementara di sini, perhatikan bahwa untuk yang bentuk berikutnya, Px dapat kita tuliskan sebagai, di sini x kuadrat min 3x plus 2 dapat kita faktorkan menjadi x min 1 yang dikalikan dengan x min 2. Lalu dikalikan dengan g2x seperti ini, lalu ditambahkan dengan untuk sisa pembagiannya yang adalah minus 14x ditambah dengan 40. Jika kita menemukan kasus seperti ini, perlu diperhatikan bahwa kita akan mensubstitusikan untuk nilai x tertentu supaya kita mendapati nilai dari suku banyak Px di x tertentu tersebut. Caranya adalah kita buat untuk pembaginya ini menjadi 0 terlebih dahulu. Jadi masing-masing faktornya kita buat sama dengan 0, lalu nanti kita akan dapati nilai x pembuat 0 tersebut, dan nanti kita substitusikan nilai x-nya. Jadi di sini kita akan buat masing-masing x min 3, x min 2, lalu x min 1, ini menjadi sama dengan 0. Jadi kita buat terlebih dahulu di sini, untuk yang pertama, x dikurang dengan 3 sama dengan 0, berarti kita punya untuk x-nya sama dengan 3. Dan di sini untuk yang berikutnya, x min 2 kalau kita buat sama dengan 0, berarti kita dapati untuk x-nya sama dengan 2. Lalu untuk yang ketiga, kita buat x min 1 sama dengan 0, berarti untuk x-nya akan sama dengan 1. Maka, ketika kita substitusikan untuk x-nya adalah 3 ke bentuk yang pertama ini, perhatikan bahwa kita akan punya ini menjadi p dari 3 akan sama dengan 3 dikurangi dengan 3, lalu di sini dikalikan dengan 3 dikurangi dengan 2, dikalikan dengan h2 dari 3, ditambah dengan 18 dikali dengan 3, dikurang dengan 24. Jika kita perhatikan, yang ini adalah 0 nilainya. Berarti otomatis ini semua akan menjadi 0. Maka kita mendapati bahwa nilai dari P3 ini akan sama dengan 18 dikali 3 adalah 54, dikurang 24 berarti 30.
Begitupun di sini ketika X-nya sama dengan 2, berarti kita punya untuk nilai dari P2 akan sama dengan, kita substitusikan ke bentuk yang pertama juga. Jadi kita punya di sini untuk 2 dikurangi dengan 3, dikali dengan 2 dikurang 2, dikalikan dengan H2 dari 2, lalu di sini kita tambahkan dengan, berarti di sini untuk 18 dikalikan dengan 2, lalu kita kurangi dengan 24. Maka kita dapati bahwa untuk P2 nilainya akan sama dengan, lagi-lagi yang ini kalau kita perhatikan 2 dikurang 2 adalah 0. Berarti keseluruhannya akan menjadi 0. Akibatnya kita punya di sini, ini 36 dikurang 24 saja. Yang berarti kita punya nilainya adalah 12. Selanjutnya untuk X adalah 1, kita substitusikan kali ini ke bentuk yang kedua, di mana bentuk yang kedua memiliki faktor X min 1-nya. Jadi kita punya di sini untuk nilai dari P1, berarti ini akan sama dengan 1 dikurang dengan 1, dikali dengan 1 dikurang 2, dikalikan dengan G2 dari 1, lalu di sini kita tambahkan dengan min 14 yang dikalikan 1 ditambah dengan 40. Berarti kita akan mendapati nilai dari P1 akan sama dengan, yang ini adalah 0, berarti keseluruhannya akan menjadi 0. Lalu untuk min 14 ditambah dengan 40, berarti adalah 26. Jadi kita mendapati nilainya adalah seperti ini. Dan sekarang kita akan tinjau dari suku banyaknya ketika dibagi oleh X kuadrat min 4X plus 3. Namun kita akan pindah halaman terlebih dahulu. Jadi selanjutnya, perhatikan bahwa setelah kita mendapati nilai dari suku banyak P di berbagai X, sekarang kita dapat tuliskan lagi untuk PX kali ini sebagai, nah di sini kita punya untuk pembaginya adalah X kuadrat min 4X ditambah dengan 3 kali ini, lalu dikalikan dengan untuk hasil pembagiannya yang kita misalkan adalah I2X saja seperti ini. Lalu kita tambahkan dengan sisa pembagiannya yang tadi kita sudah misalkan adalah SX. Berarti, perhatikan bahwa untuk X kuadrat min 4X plus 3, ini dapat kita faktorkan menjadi X dikurang dengan 1, dikalikan dengan X dikurang dengan 3. Lalu dikalikan dengan I2X seperti ini. Lalu di sini kita tambahkan dengan SX. Maka, perlu diperhatikan bahwa kita dapat substitusikan untuk nilai X tertentu yang membuat untuk bagian yang ini menjadi 0. Sehingga nanti kita dapati hubungan antara PX dengan SX-nya. Nah, di sini kita akan substitusikan X-nya sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Karena untuk nilai XX ini nantinya akan membuat untuk bagian yang ini semua menjadi 0. Berarti kita dapati di sini bahwa untuk nilai dari P1 akan sama dengan, berarti 1 dikurang dengan 1, dikali dengan 1 dikurang 3, dikalikan dengan I2 dari 1, ditambah dengan S dari 1. Berarti kita mendapati bahwa untuk yang ini adalah 0, berarti keseluruhannya akan menjadi 0 juga. Berarti untuk nilai dari P1 akan sama dengan S1. Lalu untuk X yang sama dengan 3, berarti P3 ini akan sama dengan 3 dikurang 1, dikalikan dengan 3 dikurang dengan 3, dikalikan dengan I2 dari 3, lalu di sini kita akan tambahkan dengan S dari 3. Berarti yang ini semua akan menjadi 0, karena 3 dikurang 3 adalah 0, berarti kita dapati hubungannya bahwa P3 akan sama dengan S dari 3. Maka perlu diperhatikan bahwa P1 tadi kita punya adalah 26, P3 adalah 30. Dan di sini S1, berarti di sini kita substitusikan untuk X-nya adalah 1, berarti kita punya adalah A dikali 1 ditambah dengan B. Sementara untuk yang 30 ini akan sama dengan, berarti A dikali 3 ditambah dengan B. Berarti kita mendapati di sini bahwa untuk nilai dari A ditambah dengan B sama dengan 26, dan di sini kita punya untuk 3A ditambah dengan B sama dengan 30. Kita dapat kurangi kedua persamaan ini, maka perhatikan bahwa untuk A dikurang 3A adalah min 2A, B dikurang B habis. Dan ini akan sama dengan 26 dikurangi dengan 30 yang adalah minus 4. Maka kita akan mendapati nilai A-nya adalah min 4 dibagi dengan min 2 yang sama dengan 2. Setelah kita mendapati nilai A, kita akan substitusikan nilai A yang kita punya ini ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai B. Misalkan ke persamaan yang ini saja, di mana A plus B adalah 26. Berarti kita punya untuk 2 yang ditambahkan dengan B akan sama dengan 26. Berarti untuk B itu sendiri akan sama dengan 26 dikurang 2 yang adalah 24. Akibatnya kita punya untuk sisa pembagiannya adalah SX, yakni AX berarti 2X ditambah dengan B berarti ditambah dengan 24. Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Sampai jumpa di soal berikutnya, co-friends.